Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Perlu kita sadari, perkembangan teknologi semakin hari semakin mempengaruhi kehidupan manusia, dan khususnya dalam penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga digunakan dalam upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa warga negara. Di dalam pengadilan, aplikasi e-court salah satunya adalah aplikasi dalam persidangan perkara perdata, dan dengan berlakunya ketentuan Perma nomor 7 tahun 2022 tentang pembaharuan mengenai persidangan elektronik dan yang berdasarkan petunjuk pelaksanaannya di dalam surat keputusan Mahkamah Agung atau SKKMA nomor 363 Romawi 12 tahun 2022, di sini mewajibkan yang namanya pengajuan bukti surat harus diunggah di dalam sistem informasi perkara yang ada di pengadilan atau e-court itu sendiri. Karena selama ini biasanya bukti surat itu diajukan di depan majelis hakim dan diperiksa. Namun demikian sekarang bukti surat tersebut harus diunggah di dalam aplikasi perkara yang ada di pengadilan. Biasanya dalam mengajukan bukti surat itu yang diajukan adalah berupa fotokopi. Jadi bukti asli difotokopi, fotokopinya dikasih materai, dan selanjutnya diajukan ke depan persidangan untuk cocokan asli, dan yang fotokopi dengan materai tersebut diserahkan pada majelis hakim. Dan terkadang kualitas fotokopi itu sendiri yang menentukan bagaimana hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Kalau saya sekarang dengan perkembangan teknologi, saya lebih menyarankan kepada para pihak untuk bukti surat itu di-scan. Jadi sesuai dengan hasil di-scan, dicetak. Jadi kalau sertifikat ya keluar warna hijau, akta kelahiran ya sesuai dengan akta kelahiran. Baru ditempel materai dan selanjutnya dimeteraikan di kantor pos, dan baru itu dibuat file yang selanjutnya nanti diunggah di dalam aplikasi perkara di pengadilan atau e-court untuk selanjutnya diserahkan pada hakim. Karena apa? Apabila ada scan itu bukti, akan lebih jelas isi yang ada di dalam surat tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca bukti yang ada di surat yang Anda ajukan. Setelah Anda bisa memastikan bukti yang diunggah tersebut dapat dibaca dengan jelas dengan cara di-scan dan ditempel materai tadi, yang selanjutnya dimintakan pemeteraian di kantor pos, disahkan atau dinasahkan di kantor pos. Selanjutnya Anda scan di sini, dibuat file untuk untuk diunggah ke dalam sistem aplikasi e-court. Di dalam aplikasi e-court di situ ada disclaimer bahwa di situ pengadilan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data surat. Namun demikian kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data. Jadi di situ apabila ada penyalahgunaan maka bisa dikenakan pasal pidana tersebut. Karena apa? Di data di sini bahwa pihak lawan bisa melihat bukti yang diunggah di dalam aplikasi e-court atau SIPP pengadilan, sehingga apa? Dengan dilihat di situ bisa juga diambil oleh pihak lain. Dengan demikian, maka ini saya kasih tips bagaimana melindungi data yang Anda unggah di dalam aplikasi e-court. Jika Anda membuat file sebelum diunggah, saran saya Anda membuat namanya watermark. Watermark di sini maksudnya bahwa di dalam file putusan tersebut yang ada data-data Anda kasih watermark, yaitu kayak tali air, yang mana di situ mengatakan bahwa itu adalah bukti yang berasal dari Anda. Jadi bukan berasal dari orang lain. Kalau Anda tidak bisa membuat file watermark, masih bisa Anda gunakan tulisan secara manual. Manualnya bagaimana? Anda tulis bukti pemeriksa perkara nomor berapa di kanan atau di pojok, ditempel, baru di-scan. Itu untuk penggugat maupun tergugat sama juga tulis di situ. Sehingga akan terlihat apabila itu nanti diunduh atau diambil oleh pihak lain,
maka di situ pihak yang mengunduh akan ketahuan berasal dari mana bukti yang diambil apabila disalahgunakan di luar. Dan saya ingatkan sedikit bahwa dalam penempelan bukti tersebut jangan menutup pada bukti atau data yang penting. Begitu juga dalam saya tadi sampaikan bahwa dalam penempelan materai yang diajukan ke pengadilan jangan menutupi kata-kata atau bukti yang penting banget, yang ada tulisan-tulisan yang penting di dalam bukti surat yang diajukan. Tempellah pada tempat yang kosong, yang bagian surat tersebut, yang mana di situ tidak mengurangi makna dari surat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dengan di video kami yang akan datang.